Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tak lagi di luar. Acara pembukaan partai pengelolaan lapangan fakultas psikologi kanan yaitu hari Rabu tanggal 14 tahun 2020. Yang terhormat dekan fakultas psikologi dan dakwah yang kami hormati ketua dan sekretaris program studi fakultas psikologi dan dakwah Bapak Ibu Kamu dari Universitas Kediri, Bapak Ibu, para mahasiswa-mahasiswi hari ini yang berbahagia. Mari kita buka kajian dengan membaca acara selanjutnya. Laporan Ketua Panitia Pelaksana kepada Ibu Gubernur Haji Ismail dan Siti Presiden. Kalau meneliti boleh lah Bu. yang para pembimbing dan pamong yang ada yang sudah bersedia untuk menjelaskan PPL tahun 2020 dan juga para mahasiswa yang akan PPL tahun ini. Alhamdulillah dari proses sebulan yang kita lakukan persiapan ini dari angkatan semester 7 ini saya melaporkan bersama sekretaris total mahasiswa yang akan mengikuti PPL Ada yang pakai insistit dengan 6 prodi, kita ada 6 prodi. KPI sekitar 20-an lokasi, kemudian BKI 9 lokasi, MD 8 lokasi, IAP ada 5 lokasi, bisa 4 lokasi dan 2 lokasi. Dari PPL tahun ini kita sudah melaksanakan beberapa kegiatan. Kita juga sudah mulai kita memberikan mengantarkan mahasiswa kita dari prodi EKA yang sudah melaksanakan PPL di masing-masing sekolah dan mereka sudah melaksanakan PPL ini sebenarnya tahun yang beberapa semenjak kemarin pandemi kita COVID. Nah, alhamdulillah tahun ini kita masih bisa melaksanakan PPL di sekolah Jakarta khusus prodi EKA. Dan kemudian ada 2 prodi yang juga tidak dilakukan di Kalbar, ada prodi ilmu aplikasi dan ini sudah setiap tahunnya dilaksanakan di pusat studi Quran dan itu cukup banyak, sekitar 30-an mahasiswa kita yang berangkat ke Jakarta. Ada juga di MD itu juga mencoba membuka dan membuat mahasiswa kita untuk melakukan PPL di luar. Karena kita juga ada di Jember, di Yayasan Al-Faidiyah di sana. Nah, selain itu semua mahasiswa-mahasiswa kita berada di Kalimantan Barat yang selama ini prodi-prodi menjadi stakeholder-nya dalam proses kita dengan prodi lain. Total semua kamu yang ada ini adalah 67 pamong dan pemimpin ada 60 pemimpin dari 6 prodi yang ada. Insya Allah hari ini kegiatan kita adalah pembekalan yang nanti mahasiswa itu akan dibekali oleh masing-masing prodi. Ada yang dilaksanakan dengan offline dan ada yang juga dilaksanakan dengan online. Dan nanti Bapak Ibu pembimbing dan pamong kita akan masuk dalam satu Zoom, satu
Sesudah kami panitia akan menginformasikan teknis dalam proses kita selama PPR, baik misalnya penilaian, aturan mainnya semua, jadi mungkin harus dibuka. Kami mohon nanti tidak menyiapkan Zoom dulu, dan kita akan menginformasikan naskah atau menginformasikan aturan pelaksanaan PPR pada waktu itu namun dan bimbing. Nanti mahasiswa akan masuk ke dalam Zoom masing-masing prodi untuk mendapatkan informasi apa saja yang harus dipersiapkan mahasiswa PPR. Kami panitia mohon maaf apabila selama proses kurang maksimal dalam PPR ini dan berharap semua bersama sehat sehingga proses PPR ini bisa dilaksanakan dengan baik dan lancar. Bapak Ibu, informasi bahwa kegiatan PPR ini akan dilaksanakan mulai besok. Dan kalau begitu, semua pembimbing akan mendengarkan ke masing-masing lokasi untuk beralih pada waktunya. Silakan Bapak Ibu pembimbing yang mengatur dan silakan berkomunikasi dengan para tamu. Dan waktunya selama 30 menit. Jadi tanggal 15 Oktober itu hari berakhirnya mahasiswa PPR. Tapi kembali lagi kepada daerah di lokasi, karena ada juga lokasi yang memang mereka sangat banyak sekali mahasiswa yang PPR sehingga tidak bisa dilihat sampai di rumah ini. Kita akan segera kembali lagi kepada lokasi yang begitu dan sudah disediakan menerima mahasiswa kita. Itu saja perhatikan mulai dari kami. Terima kasih atas kesediaan dan bangun, bimbing dan semua para panitia yang telah membantu mensukseskan persiapan untuk menentukan dan nanti untuk kita sampai selesai bahwa PPR ini yang harus kita lakukan untuk pembekalan mahasiswa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalnya berkali fakultas usaha atas program yang dilanjutkan dengan membuka eksamen secara resmi kepada Bapak Dr. Ibu Koordinator Komisi. Bang lagi diperbaiki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Yang saya hormati Bapak BD2, Bapak Dr. Sahdi MA. Yang saya hormati Ibu Ketua Panitia DPR tahun 2022, Ibu Dr. Hajah Fitri Sukmawati MPSI, dan juga sekretaris panitia yang mulia, Bapak Ibu Kapolri dan Sekrodi di lingkungan KUA yang saya gunakan, Bapak Ibu pimpinan lokasi PPR, Fakultas Udin Adab dan Dakwah yang hari ini hadir secara daring, yang saya muliakan, yang saya banggakan, Bapak Ibu pembimbing dan pamong PPR tahun 2022 yang seperti yang saya muliakan, Bapak Ibu peserta pemantauan di serta dari sekalian peserta PPR di yang hadir menjadi jamaah wadiah maupun yang hadir dalam jamaah jumiah yang saya hormati, yang saya Dompet Umi.
dan Waalaikumsalam. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menjadi ikutnya yang istiqomah sampai akhir hayat kita. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kegiatan praktek pengalaman lapangan ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh seluruh fakultas yang ada di Pontianak, sekitarnya fakultas juri, ada dakwah yang membawahi 6 program studi yang ada. Tentu kegiatan ini merupakan bagian dari ikhtiar kami untuk bisa mendekatkan mahasiswa kami dengan tempat-tempat yang kemungkinan nantinya mereka ini bisa bekerja, bisa aktualisasikan pelajarinya selama di kuliah di Pontianak. Karena memang harus beliau langsung dunia akademik di kampus dengan dunia kerja di instansi itu kadang-kadang atau bahkan seringkali ada jarak. Nah, karena jarak itulah kami mencoba mendekatkan apa yang kami ajarkan kepada mahasiswa di kampus dengan apa yang nanti bisa mereka kerjakan di dunia kerja. Nah, oleh karena itu kami sangat mohon kepada Bapak Ibu pimpinan dari instansi yang menjadi tempat PPL anak-anak kami dan juga tentu khusus pada Bapak Ibu yang sudah bersedia menjadi pamong bagi mahasiswa kami, kiranya bisa memberikan pengalaman nyata sesuai dengan bidang keilmuan yang selama ini dipelajari di kampus, supaya mereka ini nantinya bisa betul-betul mendapatkan pengalaman real seperti apa adanya yang ada di dunia kerja. Nah, kemudian kepada misalnya seperti yang dilaporkan di Ketua Panitia dan Dr. Haji Putri Sukawati, bahwa untuk PPL di Fakultas Usuluddin Adat dan Dakwah itu secara garis besar bagi tidak apa. Ada yang namanya PPL luar negeri, ini namanya PPL luar negeri, dan karena memang kenyataannya untuk tahun ini ada 2 mahasiswa kita yang PPL-nya di Kuching, Malaysia. Mudah-mudahan tahun depan seluruh prodi bisa membuka kesempatan, membuka komunikasi dengan lembaga-lembaga yang ada di luar negeri, sekiranya nanti bisa dikirim mahasiswa ke sana. Karena sebagai contoh misalnya di DKI kita sudah punya MOU dengan Persatuan Konselor Pendidikan Malaysia, dan mereka siap juga menerima mahasiswa kita untuk PPL di sekolah-sekolah maupun setting pemasyarakatan layanan konseling yang ada di sana. Kemudian prodi-prodi yang lain kita juga harus mulai inisiasi supaya mahasiswa kita bisa punya pengalaman bekerja di luar negeri, praktek kerja di luar negeri. Dan kemudian kita juga mengirim mahasiswa kita khususnya program studi ilmu Al-Quran dan tafsir untuk PPL di pusat studi Al-Quran yang dikomandani oleh Profesor Dr. Quraisyah Jakarta.
Tentu ini juga sangat penting karena untuk hari ini studi Al-Quran itu ibaratnya adalah yang dilakukan oleh mungkin suatu saat juga mungkin teman-teman di AD bisa coba berkomunikasi dengan lembaga advokasi pelaksana dan saja ya lembaga nasional. Bulan di sana ada dulu terus kita baru ke bulan gimana ya bukan di SMA gimana ya yang kebetulan tidak di sana barangkali saja nanti bisa membuka komunikasi dan bersepakat supaya kita sebenarnya bisa IPR di sana. Nah, kemudian selain di Jakarta, Malaysia, dan juga beberapa sebagian besar mahasiswa PPL-nya itu datang di Indonesia, khususnya di Kota Pontianak. Nah, kalau orang itu teman-teman studi belum sepakat pada mahasiswa PPL di daerah masing-masing. Karena posisi mahasiswa saat ini di rumah, karena itu PPR-nya paling juga kita disepakati kayak masing sehingga ada yang PPR di Papua dulu, di Sintang dan seterusnya. Nah hari ini mahasiswa punya PPR di selain di Jakarta dan Kucing tadi sebelumnya di Kota Pontianak. Nah, Bapak Ibu sekalian, selain itu kami ingin sampaikan bahwa tahun ini kemudian tahun depan barangkali saja itu akan menjadi PPL terakhir dengan model seperti ini karena berdasarkan kurikulum KKRI tahun 2021 yang sudah mulai dilakukan oleh tahun 2021 kemarin. Di dalam kurikulum itu disebutkan bahwa yang ada bukan PPL tapi PPR KKR berarti. Sehingga nanti kegiatan KKR dan PPR itu akan jadi satu kesatuan. Sekarang ini kan sepertinya perputaran waktu mahasiswa harusnya kan PPR baru KKR. Sekarang ini KKR sebulan. KKR BK bulan setelah itu sudah langsung PPR. Nah ini memang dalam kurikulum terbaru biaya Pontianak termasuk di dalamnya kurikulum KKRI tahun 2021 di lingkungan fakultas studi dan pengetahuan. Mulai tahun 2024 biasanya PPR ini kan sekitar 5 ya 7 kalau waktu itu dari 2021 dari 2024 2025 masih ada berarti berarti itu teman-teman kami dan seluruh pimpinan di fakultas nanti siapapun yang di amanah untuk melanjutkan di sini maka KKR PPR berarti itu harus dipikirkan mulai tahun depan mulai tahun ini baik nanti formal dan segala sesuatu yang bisa kita siapkan. Kemudian terakhir saya selaku pimpinan di Fakultas Studi dan terima kasih setinggi-tingginya pada Bapak dan Ibu sekalian pimpinan di instansi yang sudah bersedia membantu kami untuk menjadi tempat bagi PPR mahasiswa. Kemudian terima kasih yang setinggi-tingginya juga aturkan pada Bapak dan Ibu Pamo yang nantinya akan selalu sedia untuk memahami mengarahkan betul mahasiswa kita untuk bisa praktek dalam lapangan
di tempat-tempat instansi sesuai dengan di mana Bapak Ibu sekalian kerja saat ini. Saya sadar betul bahwa itu akan sangat merepotkan Bapak Ibu sekalian. Kesian Bapak Ibu semuanya bisa jadi tempat dan pamong bagi kami. Saya hargai semuanya dan itu sekali lagi saya berikan terima kasih yang seterus-terusnya. Kemudian kepada Bapak Ibu seperti ini, terima kasih juga kesediaan membimbing dan tentu depan harus ada komunikasi baik antara bimbing, PAMO dan DPR supaya semuanya bisa bersinergi dalam rangka sukseskan DPR bagi anak-anak kita semuanya. Saya kira terima kasih kepada seluruh panitia yang saling betul di sela-sela kesibukan Bapak Ibu sekalian melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing. Bapak Ibu sekalian sudah bekerja sangat keras untuk bisa menyiapkan segala sesuatunya untuk kesuksesan DPR ini. Karena itu sekali lagi saya bersama pimpinan di Fakultas terima kasih. Terakhir sekali sangat baik sekali bagi mahasiswa yang hari ini BPR saya gunakanlah kesempatan ini sebaik-baiknya karena yang namanya kesempatan itu tidak pernah terulang dua kalinya. Karena itu sekali lagi bahwa laksanakan BPR sebaik-baiknya, belajar dengan bimbing, belajar dengan PAMO, belajar dengan seluruh Bapak Ibu menjadi tanda PPR-nya masing-masing. Karena inilah satu bulan inilah Bapak ada Krisnadi mempunyai bersama tempat. Ada punya kalau misalnya dulu. Dan saya mempunyai kesempatan untuk bisa belajar di dunia pekerjaan yang sangat karena selama ini ada di sekalian belajarnya itu masih dalam konteks teori, bahkan 2 tahun kebelakang ada belajar secara daring. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Mudah-mudahan biar kita mahasiswa kita ini bisa sukses dan mencatat dengan Allah sebagai ibadah yang dibutuhkan. Terakhir dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pembukaan BPR Fakultas Psikologi ada berapa tahun ini 2020 dan secara resmi saya nyatakan dibuka. Langsung nyalain HP. Maaf sekiranya ada kata saya yang tidak benar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tenang. Kepada Bapak Guru, Bapak Pamong dan mahasiswa yang itu pilihan secara simbolis. Yang kali ini diwakili oleh Program Studi Psikologi Islam. Terima kasih kepada Bapak Pamong, Bapak Hanis,
Pak, mohon potongan Pak, makasih banyak. Posisinya membelakangi kamera, jadi nggak kelihatan itu tadi acara penyerahan apa gitu. Dan suara soundnya berdengung. Ya, karena di ruangannya ini bergema. Kayak tim IT dipertanyakan nih, kan itu mahasiswa, banyak mahasiswa digital tuh. Suaranya nggak jelas ya. Iya, Dari tidak awal. penjara. Iya, Silakan isi di kuesioner Bu. baik. Ada surat pesan. Semangat untuk mencari kembali lalu kita menunjukkan kepada Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menutup acara pagi hari ini, marilah kita membaca doa agar apa yang kita lakukan pada hari ini dan niat baik kita didapatkan ridho oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah billahi subhanahu wa ta'ala wa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حمد الشاكرين والناعمين حمد يوافي ويكافئ المسيح يا ربنا لك الحمد ومن يدعو الجلال والإكرام وعظيم السلطان اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما خلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وقدره ومقداره العظيم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تجعلنا من أهله ظاهرا وباطنا وتحشرنا من بارك الصالحين في دنيانا وأخرانا وعلى آله وصحبه وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد. Terima kasih kepada demikianlah acara pembukaan praktek pengelolaan aplikasi dan adalah pada hari ini jika terdapat salah dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Izin live boleh? Karena suara juga nggak bisa jelas kami terima.
Ada yang mana? Kalau yang mana? Baca lagi di sini. Bergema deh. Kedengaran sih Bu, cuman bergema. Jadi agak Izin saran Pak, izin saran. Kalau ke depan ada lagi, gunakan kabel audio dari laptop ke sound tersebut. Insya Allah nggak di dalam ruangan tertutup maupun ruangan yang bergema pun nggak akan storing atau noise dia. Karena itu kabel audionya tidak nyambung ke sound. Jadi sound itu hanya nangkap suara dari laptop. Nah ini saran aja. Karena saya biasa menggunakan Zoom dan biasa menyeting sound system Zoom. Makasih, mohon maaf sebelumnya. Terima kasih untuk saran-sarannya tentang karena dan yang akan datang sekitar Oh Mbak Yus, belum ada apa-apa tuh. Yang lain udah siap. Yang lain lauknya ada. Bapak Ibu, saya akan untuk Bapak Ibu kamu akan tetap izin sebentar. Pak suara ini tidak dengar Bapak Ibu kamu. Kamu memilih yang mana? Oke, kita lakukan saja. Kopi break dulu, kopi break. Habis pembukaan. Cabut aja lah semuanya. Yang mana? Yang mana? Mau bagi semua. Mana Bang yang tes. Tuh Pak, suara saya masih Pak. Masuk. Coba kita dalam mic saja. Bapak Ibu, dengaran suara saya? Lebih baik gitu. Kedengaran Bu, kedengaran. Kedengaran ya? Ya. Oke baik, kalau kedengaran, Bapak Ibu pamong dan pembimbing, kami akan menginformasikan dari panitia. Pak, tolong Pak. Bapak Ibu pamong, nanti di grup kami akan mengirimkan, sekretaris kami akan mengirimkan, sudah. Jadi Bapak Ibu pamong, ini ada di grup Bapak Ibu pamong kita ada mengirimkan buku pedoman PPL Fuad untuk tahun 2022 ini. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya pembekalan untuk pembimbingnya pamong ini adalah kita akan membahas tentang proses anak-anak mahasiswa kita yang akan ditempatkan ke Bapak Ibu di tempat lokasi PPL. Nah, tugas Bapak Ibu nanti kalau untuk pamong maupun pembimbing ada mengantar mahasiswa bagi pembimbing. Kemudian ada lagi nanti jatahnya 2 kali, boleh untuk menjenguk saja atau mengambil mahasiswa. Jadi ada 2 kali Bapak Ibu bertugas pembimbing. Kemudian untuk Bapak Ibu pamong, nanti kami ketika pembimbing menyerahkan mahasiswa dengan membawa mahasiswa besok, dan mungkin nanti nomor-nomor Bapak Ibu pamong akan diserahkan kepada mahasiswa maupun pembimbing yang akan menghubungi kapan jam mereka mengantar atau hari apa mereka akan mengantar, tapi besok sudah mulai start kita untuk menyerahkan mahasiswa ke lokasi PPL. Nah, nanti kami akan memberikan kepada pembimbing atau dibawa oleh mahasiswa itu absen yang mahasiswa nama-nama mereka di lapangan, kemudian juga format laporan yang format nilai yang Bapak Ibu pembimbing maupun pamong akan mengisi. Nah, saya akan share screen kali ya. Share screen dulu. Hah?
Mana nih? Mbak ada pembukaan PPL. Pembukaan PPL. PPL. Ini di Zoom. Di HP. Terus masih segar sekali nih, Mi. Nih. Ada getahnya kan? Iya, ada getahnya. Ini yang di kebun kita kan? Masih muda. Enggak apa-apa. Oke, Bapak Ibu, ini adalah buku pedoman praktek pengalaman lapangan dari 6 prodi semua. Halo, Mas. Bang. Oi. Apa nih? Nah, ini Bapak Ibu nanti bisa membaca ini. Jadi ini adalah buku yang berlaku untuk aturan selama PPL. Kemudian nanti yang Bapak Ibu akan isi adalah di bagian ini tempat pelaksanaannya sudah juga ada di sini. Bapak Ibu nanti ini kita masih melengkapi nama-nama pamong dan juga prodi. Nanti SK akan kita share juga di grup. Jadi kita sambil masih melengkapi data bersama sekretaris. Nah, ini sudah semua proses-prosesnya. Jadi ada tahapan pelaksanaan PPL ini di sini ada pembekalan dari kita, orientasi PPL dan sebagainya. Nah, kemudian tahap pelaksanaannya besok mahasiswa akan dilepas oleh pembimbing dan akan diserahkan kepada pamong. Tahun ini kita masih hibrid, ada yang offline, ada juga yang masih online. Di beberapa daerah, di beberapa daerah dan juga beberapa lokasi itu masih ada yang online. Jadi kalau Bapak Ibu, dan itu juga kita persetujuan dari pamong dan tempat lokasi mana yang mereka masih terima dan online maupun hibrid. Tapi mayoritas kita banyaknya tatap muka. Nah, ini untuk monitoring selama kegiatan, tapi monitoring ada tim yang lain, tim monitoring. Tapi untuk Bapak Ibu tadi pembimbing 2 kali untuk mengantar maupun bisa menjenguk atau mengambil mahasiswa. Nah, nanti ada tahap akhir, tugas Bapak Ibu pembimbing dan pamong adalah menyerahkan nilai pamong kepada pembimbing PPL, kemudian penyerahan nilai dosen pembimbing PPL kepada panitia. Nanti baru mahasiswa juga menyerahkan laporan PPL kepada panitia maupun pembimbing untuk dinilai oleh pembimbing maupun pamong. Nah, kemudian nanti penilaiannya di sini ada kompetensi personal, interaksi sosial, maupun laporan akhir. Nah, di sini ada cara penilaiannya, ada pembobotannya, ada 40% untuk personal, kemudian interaksi sosial ada 30%, dan laporan akhir praktek ada 30%. Di sini juga ada cara penilaiannya. Kemudian ini adalah bagian dari tugas dan peraturan selama PPL di tahun 2022 ini. Yang pastinya kami tetap mahasiswa kita akan mengikuti aturan main juga yang ada di lapangan, di lokasi PPL. Jadi nanti mohon sekali Bapak Ibu pamong untuk membimbing mereka sesuai dengan output. Sebenarnya yang kita harapkan adalah output dari profil mereka. Jadi misalnya kalau PI, apa saja outputnya nanti sesuaikan dengan tempat Bapak Ibu praktek. Di PPL, KPI misalnya dia ke TPRI, outputnya dia akan jadi apa, itu semua adalah kita pengennya sinerginya seperti itu Bapak Ibu. Jadi apa yang mereka dapatkan di perkuliahan itu akan bisa diterapkan di lokasi dan dapat juga ilmu baru dari tempat lokasi. Itu yang kita harapkan dari pelaksanaan PPL ini. Nah, PPL ini adalah yang dilakukan adalah selama 30 hari, dimulai besok dan berakhir sampai 13 Oktober, tapi kemudian tetap kembali lagi kepada lokasi PPL.
kita dari kita seperti itu waktunya, tapi mungkin nanti ada lokasi PPL yang hanya kasih 2 minggu, kita mengikuti saja. Nah, ini juga ada tanggung jawab PPL, kemudian peraturan. Jadi mahasiswa juga dapat Bapak Ibu untuk buku pedoman ini, sehingga mereka juga tahu aturan-aturan mereka selama PPL. Nah, ini penyusunan laporan, ini juga untuk mahasiswa nanti melaporkan. Nah, kemudian di sini ada cara penilaian yang akan Bapak Ibu Pamong maupun pembimbing lakukan. Nah, ini nanti akan kita printkan, ini lembar bimbingan yang akan kita siapkan untuk Bapak Ibu pembimbing maupun Pamong. Nah, ini juga ada kegiatannya mereka harian. Kemudian ada cara ini penilaian. Nah, ini untuk Bapak Ibu penilaiannya disiplin dan kesopanan itu 20%, aktivitasnya mereka 40%, 20% dan laporan hasilnya 20%. Jadi ini nilai yang akan Bapak Ibu berikan kepada mahasiswa. Kemudian ini untuk penilaian Pamong, ini ada skornya disiplin 0 sampai 20. Aktivitas 0 sampai 40, teamwork 0 sampai 20, dan laporan 0 sampai 20. Jadi nanti ini semua akan kita siapkan Bapak Ibu untuk penilaian. Nah, ini juga biasanya diisi oleh Pamong pembimbing. Apakah selama proses di PPL adakah kendala, atau ketika misalnya Ibu Bapak Ibu pembimbing ke lokasi bisa juga mengisi format ini untuk memberikan laporan PPL sebagai pembimbing lapangan. Nah, mungkin itu dulu Pak, Bapak Ibu. Kita ada mau tambahkan? Mungkin itu dulu informasi yang dari kami. Mungkin Bapak Ibu silakan kalau mau ada diskusi, silakan Bapak Ibu, Pamong maupun pembimbing. Dan lain tidak di dalam bikinkan dulu. Ya, silakan Bapak. Silakan Pak Muhlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kepercayaan dari Fakultas Usuluddin dan Dakwah untuk menempatkan mahasiswanya PPL-nya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Timur Barat maksudnya. Kemudian yang kedua, biasanya di pengalaman-pengalaman fakultas yang lain, mahasiswa yang mengikuti PPL itu terkadang ada kegiatan-kegiatan yang masih juga ada dilaksanakan di fakultas. Misalnya ada mata kuliah yang belum ataupun yang masih dilaksanakan di kampus. Jadi kami mohon informasinya kalau seandainya nanti ada mahasiswa mungkin ada kegiatan yang masih ada di fakultas sehingga kadang-kadang mereka izin gitu ya ada kegiatan di luar. Mungkin saya rasa itu saja untuk kedepannya kita dapat bekerja sama dengan lebih baik. Saya rasa terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muhlis. Sebentar sebelum saya jawab, kami mau menginformasikan dulu kepada seluruh pembimbing dan mahasiswa, silahkan cek ada breakout room dengan nama prodi masing-masing. Diharapkan seluruh pembimbing dan mahasiswa bisa menghadiri breakout room-nya masing-masing. Terima kasih. Dibuka. Oh, betul. Jadi untuk mahasiswa segera boleh masuk ke breakout ke room yang bersama prodi masing-masing ya. Baik Bapak, akan saya jawab. Ya, saya jawab dulu ya Pak dari Pak Muhlis ya. Memang sebenarnya untuk mahasiswa PPL ini adalah mereka tidak ada mengambil mata kuliah. Kecuali saja yang mereka revisi, tapi memang utamanya adalah mereka PPL. Jadi pembimbing pun boleh menegaskan bahwa mereka tidak punya istilahnya jadwal
sehari-hari mereka selama PPL dia harus hadir di tempat lokasi PPL. Dan itu mungkin Bapak Ibu pembimbing boleh ditegaskan lagi ketika mereka sudah PPL ini adalah prioritas utamanya adalah PPL dan mengikuti aturan jam masuk bersama tempat lokasi PPL. Jadi sebenarnya itu Pak, tidak ada mahasiswa yang harusnya mengambil lagi karena memang semester 7 ini mereka hanya mengambil PPL dan skripsi saja. Jadi kalaupun ada mereka yang revisi, kami tetap memprioritaskan bahwa mereka tidak ada alasan untuk ke kampus atau mau udah kuliah dan sebagainya. Karena memang fokusnya adalah mereka benar-benar hadir di dalam lokasi PPL. Nah, semoga nanti boleh diinformasikan saja Pak kepada pembimbingnya nanti. Apabila misalnya Bapak Ibu Pamong, kalau ada mahasiswa yang izin ke kampus dengan alasan seperti apa, nanti mungkin boleh diingatkan lagi bahwa kewajiban mereka adalah PPL dan mungkin Ibu Bapak Ibu pembimbing juga bisa mengingatkan lagi bahwa tugas mereka selama PPL ini adalah mengikuti proses PPL di lokasi PPL. Gitu. Terima kasih Bapak, mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Iya, terima kasih Mbak Fitri. Ya. Sama-sama Bapak. Silakan Bapak Ibu Pamong atau pembimbing yang lainnya kalau ada yang mau didiskusikan. Ya silakan Bu. Nah, yang kita bisa lihat orang nggak? Kalau ada yang pertanyaan lagi, bisa tahu nggak? Bapak Ibu pembimbing, Pamong, kalau ada lagi, ya silakan Pak Ihsan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terima kasih sama kami sampaikan seperti yang sampaikan Pak Muklis atas kedatangan ini bahwa teman-teman atau anak-anak mahasiswa kita bisa bersama-sama bergabung di institusi kami di KUA, khususnya di KUA Sungai Raya. Yang insya Allah ada 5 mahasiswi atau mahasiswa nanti yang akan hadir. Yang kami tanyakan, sebagaimana yang tadi disampaikan sebelumnya dari arahan bahwa diharapkan nanti aktivitas atau kegiatan mahasiswa itu sesuai dengan jurusan mereka masing-masing ya dalam mata kuliah mereka, artinya prodi mereka. Tapi tentunya kami di KUA kan punya tupoksi yang mungkin sedikit banyak ada beberapa yang tidak sesuai dengan jurusan di PUAT gitu maksudnya. Jadi nanti mungkin yang masuk nanti di bidang BINWIN ya, bimbingan perkawinan dan lain sebagainya. Jadi area teknis ini nanti gimana untuk artinya mungkin kami tetap menyesuaikan. Namun tadi ada harapan yang sesuai dengan jurusan mahasiswa-mahasiswi kita gitu. Itu mohon arahan karena nanti di situ ada penilaian ya, ada pantauan, ada pembimbingan. Jadi kami itu ada beberapa program yang mungkin sedikit banyak sudah mengarah ke digitalisasi ya. Artinya nanti apakah kita sesuaikan saja dengan tupoksi yang ada di kantor kami gitu. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Ya, memang kita berharapnya mahasiswa kita ini ketika mereka PPL bisa menerapkan dan bisa belajar gitu, belajar dari apa-apa yang dipilih di tupoksi. Pastinya ketika Prodi sama Sekprodi, jadi artinya prodi-prodi itu memilih lokasi, itu adalah lokasi-lokasi yang sudah menjadi stakeholder selama ini dan sudah menjadi tempat yang pastinya ada salah satu atau dua gitu ya, dari profil yang ada di prodi. Jadi kalau misalnya KUA untuk BKI atau psikologi ataupun misalnya SAA itu sangat cocok memang untuk mereka memberikan layanan konseling dan sebagainya. Nah, namun tidak juga seperti itu Pak, artinya mereka juga akan menjalankan atau mengikuti program-program yang sudah ada di KUA. Jadi mereka, makanya kenapa pengalaman belajar di PPL inilah biasanya akan mereka dapatkan lebih kaya lagi dengan mereka ke lapangan. Jadi nanti tetap mengikuti ke Bapak gitu ya, program mana yang mereka bisa lakukan, bisa bantu, selain tadi mereka juga punya mungkin program-program yang mereka akan berikan selama mereka dapat dari fakultas ataupun dari prodi gitu ya Pak ya. Jadi sangat fleksibel dan pastinya mereka tetap mengikuti proses Bapak, dan nanti untuk misalnya Bapak mau menempatkan dia di mana itu tetap kembali kepada bagaimana dari KUA sendiri Pak gitu. Selamat Bapak.
Makasih ya Terima kasih. Bapak. Ya, terima kasih Bu. Silakan kalau ada lagi yang lain Bapak Ibu. Ya, silakan Bapak. Halo, tes. Ya, silakan Pak Imam. Ya, saya dari Masjid Ikhwanul Mukminin Sungai Raya Dalam, Bu. Memang undangan sudah mungkin beberapa minggu yang lalu sudah kami terima. Cuma saya belum ada kejelasan berapa mahasiswa dan kapan mahasiswa itu akan dikirim. Karena kami belum ada informasi lebih lanjut tentang pelaksanaan lapangan ini, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Ini di Masjid Ikhwanul Muslimin ya Bapak ya? Betul, Ikhwanul Mukminin Sungai Raya Dalam, Bu. Ya, ini nanti dari prodi manajemen dakwah itu sekitar 3 mahasiswa. Apakah bisa Bapak ya? Kemarin sebenarnya kita berharap sudah ditindaklanjuti. Jadi kita panitia sudah memberikan surat dan ditindaklanjuti oleh manajemen prodinya masing-masing. Mungkin nanti saya sampaikan lagi kepada Pak Raziki atau Pak Musa sebagai prodinya MD. Tapi yang ada di data kami mereka akan menyerahkan 3 mahasiswa, Pak. Nah, besok itu sebenarnya jadwal kita menyerahkan ke lapangan untuk menyerahkan ke mahasiswa, tapi nanti biasanya dosen pembimbing akan menghubungi Pamong atau mahasiswa yang akan menghubungi Pamong dulu akan berkoordinasi sehingga bisa ketemu langsung, gitu Pak. Ya. Nanti kami izin nomor-nomor Bapak-Bapak Ibu Pamong yang ada di sini akan kita serahkan kepada pembimbing dari kampus. Baik, mungkin begini Bu, karena masjid itu kan barangkali di antara kawan-kawan mitra ini lembaga yang paling simpel gitu ya. Lembaga yang SK-nya dibuat sendiri, apa-apa sendiri. Jadi dalam pelaksananya barangkali perlu koordinasi yang lebih gitu. Karena nanti jangan sampai informasi diterima oleh pengurus masjid yang lain, padahal mungkin dalam hal ini saya yang ditunjuk untuk membimbing mahasiswa. Oleh karena itu mungkin kontak tetap menggunakan nomor WA, kemudian mungkin saya bisa koordinasi ke masjid gitu. Ya karena ini mungkin agak unik ini ya. Iya. Saya kira itu aja Bu yang bisa saya Baik, sampaikan. terima kasih Bapak. Nanti kami akan segera lapor ke Kaprodi untuk segera menginformasikan, tetap koordinasi dan memang nanti tetap ada koordinasi. Jadi pembimbing, mohon kepada pembimbing sebelum ke lapangan untuk mengontak dulu Pamong dan mahasiswanya sehingga ada koordinasi sehingga ketemu waktu untuk bertemu-temu dalam menyerahkan. Baik, terima kasih masukannya Bapak dan terima kasih atas kesediaannya untuk lokasinya dijadikan tempat PPL mahasiswa kami. Bapak Ibu lagi, ada yang lain lagi? Silakan Bapak Ibu. Izin Ibu. Ya, silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya nih masih di kendaraan. Bu, saya Pak Irham dari Lembaga Pendidikan Yayasan Mujahidin Kalimantan Barat. Yang alhamdulillah jadi amanahkan juga untuk jadi pamong. Seirama dengan apa yang telah disampaikan baik dari KUA, kemudian Masjid Ikhwanul Mukminin tadi, bahwa kita berharap ada garis koordinasi yang memang nantinya kami dengan pihak kampus dapat memberikan juga yang terbaik untuk mahasiswa. Dan yang kedua, mudah-mudahan apa yang nanti bersama-sama kita lakukan, mahasiswa bersama kami Pamong terjun di lapangan, dan juga tidak-tidaknya apa yang jadi kendala itu kita bisa antisipasi, dan apa yang jadi masukan dan pengetahuan atau ilmu yang didapat dari semua yang didapatkan mahasiswa itu bisa bermanfaat dan juga tidak-tidaknya bisa saling mengisi. Nah, kami berharap nanti ketika serah terima oleh pihak kampus, maka akan ada dulu kita mencoba meminta gambaran seperti apa harapan mahasiswa itu dengan melakukan PPL ini, dan yang pastinya kita semua menginginkan bahwa mahasiswa-mahasiswa dari IAIN Bu ya, mohon maaf kalau salah menyebut, itu bisa memiliki nilai jual yang tinggi dan juga mampu berkontribusi untuk bangsa inilah. Dan kita sangat bangga dan mudah-mudahan ini bisa menjadi sesuatu yang
luar biasa untuk kita semuanya. Mungkin itu saja Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irham, terima kasih atas lokasi Mujahidin telah menerima mahasiswa kita. Ya, nanti memang ada tim pembimbing yang akan membawa mahasiswa menyerahkan, dan nanti disitulah nanti akan ada apa sih pengennya mahasiswa kita. Nah, ini khusus PPL di Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah dengan ada 6 prodi, ada komunikasi penyiaran Islam, ada bimbingan konseling Islam, ada manajemen dakwah, ada studi agama-agama, ada ilmu Al-Quran tafsir, dan ada psikologi Islam. Nah, ini adalah PPL punyanya Fuad, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Nah, kami selaku panitia terima kasih sekali Bapak Ibu Pamong bersedia membimbing, Bapak Ibu pembimbing juga bersedia, dan nantinya lokasi-lokasi ini adalah menjadi bagian dari kami prodi, menjadi stakeholder kami, dan berharap mungkin nanti mahasiswa kita bisa bekerja di sana, mungkin bisa juga berbagi dan punya pengalaman mendapatkan ilmu di lapangan, karena teori yang mereka dapat biasanya juga banyak yang belum maksimal bisa didapat di lapangan. Terima kasih, nanti mohon arahan dan mohon bimbingannya Pak Irham dan Bapak Ibu Pamong lainnya. Terima kasih. Ya. Oke, ada lagi Bapak Ibu, silakan kalau ada yang ingin didiskusikan. Ibu. Ya. Ibu saya izin live boleh Bu? Karena mau boleh, ngajar Pak. Bu. Ya. Ya, terima kasih banyak Bapak sudah hadir di pembekalan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang lain, apakah ada? Baik Bapak Pamong, Bapak Ibu Pamong, Bapak Ibu pembimbing. Kalau ada yang ingin didiskusikan lagi, boleh. Tapi kalau misalnya sudah cukup, mungkin ada kesibukan lagi yang lain Bapak Ibu Pamong dan Bapak Ibu pembimbing, bisa kita akhiri. Dan nanti Bapak Ibu kami sangat menerima masukan, diskusi selama proses 1 bulan ini di grup kita, di grup pembimbing dan Pamong. Jadi mohon masukan dan mungkin ada saran-saran kepada kami pengelola atau panitia dalam PPL ini. Kami sangat berharap untuk lebih baik lagi proses kita, dan anak-anak tadi saya berharap Pak Irham bilang anak-anak kita punya kualitas yang baik, dan nantinya mereka akan bisa menerapkan dan bisa bermanfaat dan bisa penyerapan di lapangan bisa cepat untuk segera bekerja. Bapak Ibu, Pak Edwin, silakan Pak Edwin, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Fitri, Muhammad Rizal Edwin dari Quick Management. Pertama terima kasih juga karena telah diberikan kesempatan untuk lagi menjadi Pamong, dan alhamdulillah kesempatan luar biasa. Mohon maaf mungkin kalau sebelumnya ada hasil yang belum maksimal, tapi inilah pertanyaan saya ingin sampaikan. Sama sebenarnya pertanyaan kayak tahun lalu sih. Saya mau tanya sebenarnya apakah mahasiswa yang diikut sertakan dalam PPL ini, mereka itu memilih atau dipilihkan sih sebenarnya, Bu? Karena ini berhubungan dengan minat dan bakat mereka juga sih. Kadang-kadang ada yang lebih senang sama mata kuliahnya atau memang bidang itu, tapi dia tidak masuk gitu, karena memang dia tidak dipilih di sana. Tapi ada juga yang kadang-kadang memang mereka itu dipilih dan minat pas banget. Gitu. Seperti kami di IMU itu kadang-kadang ada yang memang tidak minat, jadi pada saat di hari H pun dia memang tidak fokus selama 1 bulan itu. Nah, ini mungkin sedikit masukan dan mungkin untuk kita jadi catatan. Karena harapannya kalau memang mereka bisa bareng-bareng kita dan aplikasinya di lapangan betul-betul bisa fokus gitu. Nah, kalau seperti ini maka yang terjadi adalah kita bisa dapatkan hasil atau output yang jelas tadi, bahwa mereka bisa syukur-syukur bisa kerja gitu, karena alhamdulillah di kami itu ada beberapa alumni yang bahkan jadi sekarang jadi rekanan kita gitu. Iya, saya kasih kerjaannya gitu. Bahkan mereka jadi pembimbing juga, walaupun bukan pembimbing di situ ya, tapi ya, artinya mereka yang membimbing mereka pada saat saya pamongnya gitu. Nah, ini yang terjadi di 2 angkatan, sehingga mereka pun sekarang statusnya jadi levelnya bos saya gitu. Jadi mungkin ini Bu Fitri, karena ini penting kalau misalnya cuma 3 misalnya gitu, tapi 3-3-nya minat dan 3-3-nya fokus di IO misalnya kayak saya, alhamdulillah. Karena kadang-kadang kalau tidak maksimal itu capek juga gitu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Pak Edwin. Ini Pak Edwin lama nih jadi dosen di IMB dan juga sebagai tempat baik lokasi PPL maupun lokasi praktek anak-anak kita. Ya, yang saya tahu artinya kalau PI sendiri Pak Edwin kita mengelis mahasiswa
mereka misalnya mau pengennya kemana. Selain prodi-prodi itu juga mempunyai tadi stakeholder atau link-link yang selama ini sudah dipunyai. Untuk MD sendiri pun saya pikir juga memang sudah mereka sudah menentukan kembali ke mahasiswanya. Tapi berharap sih semua memang tadi anak-anak itu menyukai tempat lokasi mereka, gitu ya, dengan pilihan mereka. Kalau KPI juga begitu pilihan mereka, karena ada di daerah, mereka masih mengaturkan di daerah. Ada apalagi kalau misal KPI kan juga sudah sesuai dengan jurusan, misalnya televisi, humas dan sebagainya. Nah, mereka menyesuaikan dengan apa yang sudah mereka dapatkan selama ini. Nah, mungkin nanti ada, kalaupun misalnya ada beberapa mahasiswa yang masih belum sesuai atau dia tidak punya bekal di mata kuliahnya, nah itu mungkin boleh mohon arahan, mohon bimbingannya untuk memaksimalkan saja proses PPL ini yang bisa didapat mereka selama ini. Baik, terima kasih Pak. Silakan Bapak. Ya. Ya Bu, dari Kundori nih, dari Suara Kalbar. Pak. Ya Bu. Halo. Halo. Ya, silakan Pak. Iya Pak, Bu, Kundori nih Bu, dari maaf nih, saya lagi jemput anak nih sekolah. Oke, ya Pak. Banyak berisik nih. Terima kasih Suara Kalbar.id kebetulan dijadikan lokasi sejak 2018 ya. Walaupun 2020 sempat sebentar karena COVID, 2021 pun masih ala-ala COVID ya. Sebenarnya memang seperti yang disampaikan tadi bapak-bapak dari lembaga-lembaga, mungkin saya dari media ya, karena mungkin nanti kita tidak tahu nih berapa mahasiswa yang akan magang di tempat kami, mungkin itu dari kompetensi jurnalistik mungkin ya. Sebelumnya sih memang sudah pernah, bahkan ada yang kita tawari jadi setelah tamat mau kerja atau apa malah tidak ada kabar gitu kan, mungkin tidak minat jadi wartawan gitu kan. Tapi ketika magang beberapa yang pertama dulu sih bagus, ada tahun lalu itu agak-agak gimana ya, banyak gimana ya, banyak tidak ikuti aturan gitu kan pernah. Tapi ya tahun ini saya ambil alih langsung, saya pamongnya. Waktu itu saya suruh redaktur saya gitu kan. Mudah-mudahan di tahun ini karena COVID sudah landai, sudah ada, kita efektifkanlah untuk menjalani praktek-praktek, bahkan kita juga memberi pelatihan-pelatihan biasanya tentang sesuai yang tempat magang dia itu. Kemudian saya belum tahu nih berapa bulan Bu ya. Sebulan atau berapa ya? 1 bulan Pak, 30 hari. Jadi 15 September besok penyerahan sampai 15 Oktober. Oh iya. Oke, terima kasih. Mungkin itu aja lah. Mudah-mudahan belum tahu nih berapa yang di tempat kami. Baik. Oke, terima kasih Bu ya. Baik, terima kasih ya Pak atas kesediaannya. Bapak Ibu, silakan kalau ada lagi. Ada, kita lihat yuk, ada yang jemput tangan. Oke, baik Bapak Ibu, kalau tidak ada lagi yang mau ingin disampaikan, dan pastinya Bapak Ibu sangat ada padat kegiatannya, kami panitia mengucapkan terima kasih atas waktunya, Bapak Ibu berkenan hadir untuk pembekalan ini, dan kami bisa menginformasikan proses untuk mahasiswa PPL.
nantinya di grup itu bisa kita maksimalkan untuk diskusi Bapak Ibu. Dan yang paling penting kami mohon arahan bimbingan untuk mahasiswa kita, semoga juga nantinya mahasiswa kita bisa dapat memberikan manfaat dan juga memanfaatkan banyak hal yang bisa didapat dari lokasi PPL. Mohon maaf apabila atas kekeliruan bahasa, kemudian kekurang sempurnaan dalam proses PPL ini. Dan yang pasti Bapak Ibu kami siap menerima saran dan masukan Bapak Ibu Pamong maupun pembimbing untuk lebih melancarkan semua proses PPL ini. Sekali lagi kami mohon maaf dan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu Pamong yang telah bersedia menerima mahasiswa kami untuk menjadi lokasi PPL. Itu saja dari kami. Terima kasih. Mau difoto dulu? Oke. Bapak Ibu boleh kami mau foto dulu, membuka room kameranya. Ini kita akan foto beberapa. Lagi laporan kami. Dihitung Bu, biar bisa senyum dulu. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih sudah kami foto semua tadi slide-nya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pamit. Terima kasih, izin live. Sama-sama ya, boleh Bapak Ibu. Terima kasih Terima semuanya. kasih. Selalu sehat dan selalu bahagia Bapak Ibu. Dilancarkan. Ya, assalamualaikum. Terima kasih Bu Dekan, Bu Cucu. Terima kasih semua Bapak-bapak, Pak Suhra. Ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya. Diam-diam aku jatuh kepadamu. Bosan sudah ku menyimpanmu. You. Mana kacamata nih?
Hmm.